Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada terkira. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curah limpahkan kepada baginda kita Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga kiamat nanti. Rekan sekalian, di kesempatan bahagia ini saya bisa hadir di Angsong ya, di Korea. Saya hadir bersama istri, alhamdulillah. Cuma istri tadi ditahan di rumahnya Pak Muhammad Saud Saudi, jadi belum tidak hadir pada kesempatan kali ini. Sudah direncanakan, saya dipaksa sebetulnya hadir di sini sama Pian. Rencananya awal kalau nggak salah, cuman saya nggak bisa nih Pian. Aduh, harus jadi gimana caranya? Akhirnya terlaksanalah hari pekan-pekan ini tanggal 13 sampai 22 Agustus ya, dengan 22 November nanti di arrange segala sesuatunya bersama teman-teman dari PKPU, dan alhamdulillah dengan Kang Dedinya saya ketemu di Jakarta sehingga sudah kenal gitu, dan kemudian dijemput dan difasilitasi pertemuan ini juga oleh Kang Dedi sebagai orang PKPU, alhamdulillah. Kemudian ada beberapa jadwal dan Kang Pian sudah bercerita sebetulnya kondisinya. Ustaz, awas hati-hati di ASEAN, orangnya soleh-soleh katanya gitu, pintar-pintar katanya, hati-hati. Wah, saya juga jadi gawat yang dicermati juga gitu. Nanti katanya daurah, sifatnya intensif, walaupun mungkin hanya beberapa orang, ya oke, saya mah satu orang aja juga mau aja gitu ya. Apalagi ini udah banyak banget ini. Kalau dalam bahasa Arab ini udah jamak, udah plural. Dari atas 3 itu udah banyak sekali, alhamdulillah. Dan kemudian ada kesepakatan tema sudah dikirim ke saya. Yang pertama adalah tentang tauhid. Bicara tentang tauhid, pertama dari bahasa, pengertian bahasa yang disebut tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Jadi kita menyatakan Allah itu esa, dan ini menjadi hal yang sangat pokok di dalam agama kita. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, di syahadat yang pertama kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan itu tentu dalam konteks kalimat yang negatif ya. Dalam kalimat yang positif itu ada di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan olehmu Muhammad bahwa Allah itu esa. Kalau yang tadi sama sih maknanya, cuman kalau yang ini nada kalimatnya kalimat negatif, la ilaha illallah. Dan tentu itu ada tujuannya, menegasikan Tuhan-Tuhan dan mempositifkan dan memastikan, meneguhkan, mengisbatkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Ya, dengan demikian maka bila digunakan kalimat positif, yaitu tadi Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Nah, dari kalimat Qul huwallahu ahad itulah maka kemudian muncul istilah tauhid. Jadi mengesahkan Tuhan, dan Tuhan yang kita esahkan itu adalah Allah. Nah, itu kalau kita membahas tauhid dari sisi bahasa. Dari sisi mustalahat atau dari sisi terminologi Islam, sesungguhnya kita tidak temukan kalimat tauhid.
Dalam hadis, dalam Al-Quran juga tidak ada yang kalimat tauhid gitu ya. Ta waw ha ya dal itu nggak ada. Yang adanya tadi qul huwallahu ahad, atau tadi dalam bentuk kalimat negasi yaitu la ilaha illallah. Jadi tidak ada. Oleh karena itu maka di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bicara tentang tauhid itu lebih kepada bicara tentang bab iman. Nah, kalau kata iman sangat banyak dan bertebaran di dalam Al-Quran Al-Karim dalam berbagai bentuk kalimatnya atau bentuk katanya. Ada kata perintah, ada kata naratif ya, ada kata informasi dan seterusnya. Ada ikhbari, ada insya'i gitu kalau dalam bahasa Arab ya. Macam-macam. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Kemudian ada lagi dalam bentuk perintah aminu billah ya. Ada juga dalam bentuk kata fi'il madhi amantu amanna ya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna gitu ya. Itu ada kata masdar di situ. Ada kata fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, plus juga ada kata perintah di situ. Jadi kata iman menjadi sangat populer. Dan iman itu adalah salah satu dari rukun agama. Sekali lagi, iman adalah salah satu dari apa? Rukun agama. Rukun agama sendiri ada 3. Sebagaimana yang disampaikan Jibril alaihissalam ketika menyamar menjadi manusia ya, datang kepada baginda Rasul. Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabat dengan penampilannya keren, rapi, bersih gitu ya, baju putih, rambut hitam legam ya, ganteng dan tidak ada bekas perjalanan dan tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang kenal siapa dia. Kemudian datang kepada baginda Rasul dengan sangat dekat dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan padaku tentang Islam. Diterangkan oleh Rasulullah, "Antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, salam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian dia mengatakan, "Shadaqta." Benar kau Muhammad. Umar radhiyallahu anhu berkomentar, "Aku heran. Ya, aku heran. Ini orang datang nanya, habis itu sudah dijawab, dia betulin juga sendiri gitu. Kayak yang mau ngetes aja nih orang kan itu. Ya Muhammad, akhbirni alil iman." Nah, kemudian Rasulullah ditanya tentang iman. Dan dijelaskan Rasulullah, "Antum minu billah Rasulullah wa kutubihi," gitu ya. Kemudian wal yaumul akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Yang 6 itu. Berikutnya kemudian akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Dan Rasulullah jawab, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka." Kau ibadah itu Allah seperti kau melihat Allah. Dan bila itu tidak bisa dilakukan karena memang Allah enggak bisa kelihatan, maka yakinilah Allah akan melihatmu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang lain tentang sa'ah, dan tentang tanda-tanda kiamat. Tapi sesungguhnya kemudian para ulama menafsirkan itu adalah rukun agama. Karena Rasulullah berkomentar di akhir hadis itu, ngomong sama Umar, "Mar, tahu nggak siapa tuh yang datang barusan?" "Allah wa Rasulullah." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian kata Rasulullah, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum." Yang datang itu adalah Jibril, sengaja datang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, tentang din kalian. Makanya 3 tadi itu menjadi yang disebut dengan arkan ad-din atau rukun-rukun agama. Jadi rukun agama ada berapa? Ada 3 kan? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, ruang lingkup tauhid itu adalah pada hal yang berkaitan dengan rukun iman, yaitu berkaitan dengan iman. Makanya di dalam khasanah
ilmu tauhid atau keimanan juga dikenal dengan akidah. Jadi iman itu adalah akidah. Akidahnya apa? Tauhid, kira-kira begitu ya. Iman itu akidah. Apa itu akidah? Akidah itu dari kalimat akdun. Ya, kalimat dari akdun. Akdun itu adalah ikatan, akad nikah ya, akad nikah mungkin yang paling senang dan ingin selalu diulang-ulang ya kelihatannya. Nah, akad nikah. Jadi ikatan ya, akad jual beli, akad perjanjian dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ini ada kata yang populer yang sering ada pada diri kita. Apa yang dimaksud dengan akidah adalah sesuatu yang mengikat hati, perasaan, pikiran, ucapan dan perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Jadi sesuatu yang mengikat hati, perasaan, kemudian ucapan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang, nah yang mengikat itulah yang disebut dengan akidah. Di dunia modern lah kira-kira itu biasa juga disebut sebagai ideologi. Tapi ideologi kayaknya agak tahun 60-an, 70-an lah. Kalau tahun 80-an ke sini biasa disebut dengan konsep. Ya, konsep. Nah, tahun 2000-an ke sini populer dengan visi. Ya, visi misi biasanya, ya lebih pada. Tapi itu sama sih sebetulnya. Mau ideologi, mau konsep, mau visi itu juga. Nah, kita pakai yang orang Islam pakai aja puluhan ratusan tahun yang lalu, yaitu akidah. Jadi akidah itu adalah yang mengikat. Nah, kenapa harus dipahami mengikat begitu? Itu dilihat dari definisi para ulama tentang iman. Hah? Sangat populer ya. Al-imanu apa? Tasdikun bil zinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Berarti iman itu bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana kemudian ia membenarkan dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya dan membuktikan dengan amal perbuatan. Itu kata para ulama. Kata para ulama ini, ya, definisi tentang iman yang seperti tadi, itu ternyata ada dasarnya, yaitu hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menerangkan iman itu adalah al-imanu laisa bitakhalli wala tamanni. Kata beliau, iman itu bukan teori aja, bukan angan-angan dan hayalan. Tapi kata beliau, al-imanu ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Sesuatu yang menghunjam di sanubari seseorang yang kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu hadis sahih. Dari hadis itulah kemudian akhirnya para ulama beristimbat dan mendefinisikan iman seperti tadi. Dari definisi para ulama tentang iman itulah maka kemudian muncul sebuah kajian ilmu yang disebut dengan akidah. Kenapa disebutkan dengan akidah? Tidak iman saja tuh, Ustaz lah udah aja akidah iman saja, kenapa jadi ada istilah akidah? Kenapa demikian? Karena kalau akidah nanti bila dibagi dua itu nggak ada masalah. Karena iman kan ada dua, akidah kan ada dua. Ada akidah yang keliru, ada akidah yang benar, kan gitu. Ada akidah yang keliru, ada akidah yang benar. Nah kalau iman kan nggak ada iman nggak benar. Ada nggak iman yang nggak benar? Nggak ada, karena kalau ada iman nggak benar itu namanya kafir. Gitu, paham ya? Jadi ya ayyuhalladzina amanu, nanti yang kalau bukan beriman apa? Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhal kafirun di dalam ayatnya. Kalau yang beriman kullil mu'minin, kullil mu'minat. Ini kebijakan ya, ke hikmahnya para ulama, jangan sampai kemudian ketika membahas sesuatu yang lebih detail, hal-hal yang suci, yang sakral itu menjadi kotor. Ya, sehingga para ulama misalnya begini, memang ada di dalam hadis Rasulullah menyebut kata hadis, tapi mayoritas Rasulullah menggunakannya dengan kata sunnah. Oke, pernah dengar sunnah Pak? Kan ahlus sunnah wal jamaah itu kata sabda Rasulullah. Rasulullah juga dalam beberapa kesempatan mengatakan
mengatakan misalnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Jadi kata yang paling populer itu sunnah. Hadis itu mungkin 1-2 saja. Nyaris tidak ada Rasulullah mengatakan hadisku, itu nggak pernah. Pasti sunnahku. Gitu. Dan ini berulang-ulang beliau sampaikan di banyak hadis. Di banyak hadis. Tetapi para ulama ketika mendefinisikan hadis, dia hindari kalimat sunnah dengan hadis. Kenapa dengan hadis? Karena kalau dengan hadis nanti setelah diteliti ternyata ada sunnah yang dhaif gitu ya. Masa sunnah dhaif kan kita harus ikuti sunnah, tapi sunnahnya dhaif gimana? Makanya diganti kalimat sunnah dengan hadis. Nah, kalau hadis mau disebut palsu juga nggak apa-apa, namanya juga hadis. Tapi kalau sunnah mana ada sunnah palsu? Ya, sunnah palsu kan bid'ah namanya kan? Itu. Ini hikmahnya para ulama. Ya. Saya sengaja menjelaskan karena orang banyak yang confusion, itu juga kok dibulak-balik. Enggak, dibikin menjadi sesuatu yang tesnya, rasanya itu berbeda. Ya. Feel-nya itu menjadi berbeda. Ya. Jadi sekali lagi, apa tadi saya menyebutkan bahwa bicara tentang tauhid itu sesungguhnya adalah ruang lingkupnya adalah keimanan. Tapi iman ini ternyata tidak semuanya lurus, ada yang kadang-kadang salahnya. Maka kemudian diambil istilah yang lebih netral yang disebut dengan akidah. Dan akidah itu definisinya adalah sesuatu yang mengikat seseorang atau sekelompok orang, baik rencananya, hatinya, perasaannya, kata-katanya, ucapannya, dan tindakannya, baik yang dilakukan sendiri atau orang lain. Yang mengikat itulah yang disebut dengan akidah. Dan dengan demikian nanti ada dua. Ada akidah yang sahihah dan ada akidah yang fasidah. Ada akidah yang sehat, benar, lurus. Tentu saja nanti ada akidah yang keliru dan menyimpang. Tapi namanya sama-sama akidah. Nah, kalau iman yang salah kan nggak ada. Iman harus benar, kan itu ya. Karena kalau iman sudah salah itu namanya apa? Kafir. Atau mungkin fasik, atau mungkin nanti munafik. Ya, kira-kira itu sebagai mukaddimah. Jadi ada 3 kata yang saya sampaikan. Masih ingat atau sudah lupa? Apa kata apa? Tauhid, ya. Artinya mengesahkan Allah. Diambil dari la ilaha illallah dan qul huwallahu ahad. Berikutnya ruang lingkupnya apa? Iman. Jadi saya menerangkan tentang iman, apa tadi definisinya? Sesuatu yang diyakini, dibenarkan oleh hati, kemudian diucapkan oleh lisan, dan itu pendapat definisi ulama yang tentu saja ada sumbernya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga saya terangkan tentang akidah. Akidah itu apa tadi? Sesuatu yang mengikat seseorang ataupun sekelompok orang, baik perasaannya, hatinya, rencananya, pikirannya, ucapannya, tindakannya, baik yang dilakukan sendirian atau yang dilakukan bersama orang lain. Itu semuanya adalah akidah. Dari gambaran di atas, maka kemudian kita akan faham ketika kita akan membahas tauhid. Jadi intinya nanti, jadi kacau nih, 3-3-nya samalah ya kita bahasannya. Yang ingin saya tekankan di sini nanti dalam pembahasan tentang tauhid adalah tentang objeknya. Yang kita tauhidi itu apa? Yang harus menjadi akidah itu apa? Apa sih objek daripada iman itu? Bapak-bapak atau rekan-rekan semua sangat hafal surat Al-Fatihah ya? Ada yang tidak hafal? Tahu artinya? Dan di surat Al-Fatihah itu ada satu doa, satu aja doanya. Yang selebih-selebihnya itu hanya zikir doa. Tapi kalau doa cuma satu di situ. Doanya apa coba? Ada yang tahu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya. Nah, sebelumnya ya sifat aja Allah menyebutkan 4 sifat dirinya dengan kata mukhatab, dengan kata ganti ketiga.
Kemudian yang di ayat kelima Allah men-switch dari kata ganti kedua, dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti kedua, ya, dari ghaibah menjadi mukhatabah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sebagai bentuk pernyataan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah memberikan pernyataan, kita baru berdoa memohon kepada Allah, yaitu dengan satu doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk ke jalan yang lurus. Tentu harus difahami, ini bukan berarti kita sedang tersesat. Jangan difahami kita lagi tersesat nih. Lagi tersesat, terus minta petunjuk, enggak. Ya, karena nggak mungkin kita sholat terus tersesat, itu nggak ada ceritanya. Artinya kita sholat itu sudah dapat petunjuk. Tapi kata itu memiliki makna, ya Allah tetapkanlah aku dalam jalan yang lurus. Jadi meminta petunjuk di situ artinya meminta kepada Allah ketetapan untuk senantiasa ada dalam petunjuk. Ini nanti sesuai dengan doa-doa kita, di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk padanya. Dalam Al-Fatihah itu kalimatnya, ya Allah tunjukilah aku, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Allah jelaskan melalui, dan kemudian menjadi doa kita, bagian dari doa kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu yang dimaksud adalah jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa sih orang yang telah kau beri nikmat? Nanti dijelaskan ketemu di surat An-Nisa. Mereka adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebentar ya, belum selesai penjelasannya nih, tanggung nih kameranya nanti terpotong. Karena kita ngomong sama kamera juga nih. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang disebut orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan itu. Dan dijelaskan pula, biar jelas tuh soleh, orang-orang soleh, yang syuhada, yang para nabi dan lain sebagainya itu, mereka itu punya karakter yang ghairul maghdub. Bukan orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan juga bukan orang sesat. Itu doa kita. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam petunjuk dan hidayahmu, meniti jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang soleh, orang-orang baik, syuhada, para nabi, siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa, yang betul-betul ditemani dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang dimurkai dan juga bukan orang sesat. Amin kan? Kalau dolin kan amin. Amin. Nah, kalau kita lanjutkan firman Allah di ayat di surat yang kedua, tadi Fatihah kan surat pertama ya. Di surat kedua, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Ini kitab, kan Al-Qur'an ini kan Al-Fatihah. Sudah beres tuh, dengan ada doanya tuh minta petunjuk itu kan. Terus dimulai. Ini kitab la raiba fihi. Enggak ada keraguan padanya. Ini kitab benar loh, 100% informasinya benar. Tidak ada dusta. Ainul yakin, hakul yakin. Terus ngapain tuh kitab yang enggak ada keraguan itu? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Balik lagi sama Fatihah sedikit. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku petunjuk, tetapkanlah aku dalam petunjuk, meniti jalannya lurus, jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat, bukan yang dimurkai, bukan orang tersesat. Ini kitab adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Oh, berarti kalau kita ingin dapat petunjuk, kita harus baca Al-Quran. Karena Quran ini adalah tadi apa? Hudan lil muttaqin. Kalau dibaca, dipahami, diamalkan, berarti kita ada di jalannya lurus. Gitu. Dan orang yang lurus di ayat itu atau di surat Al-Baqarah itu disebut al-muttaqin. Jadi orang yang mendapatkan hidayah dan berada di jalan yang lurus, berarti orang yang mendapatkan nikmat Allah adalah orang muttaqin.
selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi sifat karakter terhadap orang-orang muttaqin ini. Gitu. Jadi Allah memberikan sifat di ayat ketiganya itu. Dan itu akan saya jelaskan setelah salat maghrib. Jadi sekarang kita azan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah selesai salat maghrib kita lanjutkan tentang objek yang kita tauhidi, objek yang kita imani, objek tentang ruang lingkup akidah itu apa. Nah itu ada di ayat berikutnya. Tapi karena sudah azan, ya dengan ikhlas ya dan terpaksa kita harus sholat maghrib terlebih dahulu. Untuk sementara sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.